Jadi di hari kedua emang dia jadinya lebih nyaman banget. Makanya gue nggak nyuruh ngapa-ngapain ya Kristi ya. Gue tuh nggak minta dia untuk joget-joget yang dentist song itu gue kagak minta. Apakah gue menyuruh dia untuk bergaya ondel-ondel gitu? Tidak. Insertizen, how are you? And welcome back on iTalk only on www.insertlife.com when someone's story is a history and always with me Maria Christy. Hari ini, bulan ini, aku merasakan getaran yang berbeda. Itu yang paling pertama ya, karena bintang tamunya spesial, momennya spesial, dan aku nggak nyangka bahwa akan tiba hari ini. Sebuah penantian yang spesial juga, di mana aku akan menginterview kakakku yang ku sayang, seniorku juga. Aku juga kayak mau nangis ya, say. Jadi kayak udah mixed feeling banget dengan adanya dia. So, dengan segala hormat, please welcome on studio, the one and only Indra Herlambang. Duh, terima kasih loh Kristi. Ya bener deh, tapi satu hal nih buat Insertizen semuanya, aku yang dari awal ngeliat Kristi ngebawain iTalk gitu ya, kemudian bilang sama dia salah satunya, lo tuh bagus banget di iTalk, lo harus stay di situ. Ini sumpah nih gue udah mau nangis. Kenapa nangis sih Kristi? Aduh sialan ya, ini gue kesel banget jadi ya. ceritanya ya, gosip dikit nih ya, Insertizen waktu itu sempet ada kebimbangan di Kristi, apakah gue tuh nggak apa-apa nggak ya stay di sini karena mendapatkan sebuah tawaran lain, sebenarnya pekerjaan yang kalau diambil tuh jadi nggak bisa syuting iTalk. Terus gue bilang kan sama lo kan, Kristi, lo adalah interviewer yang sangat bagus, lo bisa menggali cerita dengan sangat enak, lo pendengar yang baik, itu sesuatu yang sangat sulit sekali lo untuk bisa dilakukan oleh seorang pembawa acara. Jadi Kristi, gue di sini mau mengucapkan sama lo congratulations. Keren loh iTalk ini. Ya udah kita akan tukar posisi Indra yang interview gue kali ya, karena gue nggak pernah nangis dan emosional ini di show gue. Jadi gue minta tisu dulu sebentar boleh. Makasih ya Kevin ya. Anggap aja rumah sendiri. Makeupnya luntur ya. Jadi tadi yang gue bilang gitu loh, bahwa memang Indra Herlambang ini literally seseorang yang sangat luar biasa, dan gue tuh request banget pokoknya Indra tuh harus ada di show gue. Kenapa? Pertama karena tahun ini iTalk is a insert talk, right? Yeah. Insert itu tahun ini adalah usia ke 20 tahun. 20 tahun guys. Nah, dan lo ini mungkin dia sebel kali ya kalau gue ngomong ini. Kenapa? Karena Indra Herlambang ini, gue udah bilang sama Ajat, sama tim kita lah. Lo lihat, semua host di Indonesia, mungkin gue salah, karena umur gue kan baru 27 ya, jadi kayak mungkin gue salah. Umur 7 tahun tuh nggak cukup. Satu-satunya host di Indonesia yang memiliki program usianya 20 tahun, dan dari hari pertama sampai dengan hari ini, dia masih berkibar di program tersebut. Makasih ya, thank you. Tisunya masih bersih. Lupakan protokol kesehatan. Lo kasih tisu besar, bekas ini ke gua ya. Nah itu, makanya gue pengen orang tuh tahu bahwa gimana sih sosok Indra Herlambang yang akan kita rangkum dalam sejam ini. Tapi sebelum itu. Sebelum 2 dekade itu. Ini kan kita udah rencana dari lama ya pemirsa. Indra Herlambang ini kemarin sempat menjadi trending topik beberapa kali. Dan the latest di bulan Juni ini. Kenapa kira-kira kalau ada yang belum tahu misalnya ya, ini ada tayangannya, bener nggak sih? Oh sorry, foto-fotonya menjadi Bapak Fanmade Indonesia. Coba kita lihat ya yang pertama. Oh my god. Sono. Bacanya apa? Kim Sono ya? Kim Son Ho atau Sono gitu. Oh gitu ya, panggilannya Kim Son Ho atau Sono ya. Dan ini momen di mana Indra Herlambang berjumpa berfoto bersama dengan Kim Sono. Jadi aku mau tanya Kak, apa perasaan kamu mulai dari preparationnya sebelum ketemu, the day sampai afternya? Sekarang kan badainya benar-benar luar biasa ya, badai berkat bahagia yang benar-benar ingin menjadikan kamu adalah MC setiap fanmeet yang ada di Indonesia. Dan aku setuju. Aku setuju. Oke, kalau sebelum, nah boleh nggak sih cerita rada panjang nih? Boleh.
kebetulan Boleh ya? Oh, boleh ya? Oke. episode ini 2 jam kan? Sip, mantap. Oh iya 3 jam, benar. 3 jam. Waduh. Jadi sebenarnya gue itu nggak terlalu suka drama Korea. Dan sejujurnya K-pop pun gue benci banget dulu awalnya. Yes, I Makanya kan know. orang tua kita selalu bilang gitu, jangan benci sesuatu terlalu berlebih. Nanti malah bisa sayang loh, ketulah. Ya itu yang terjadi pada gue. Karena di awal-awal gue bencinya setengah mati ngelihat video klip K-pop diputerin berseliweran waktu itu di MTV ya. Ya. Ini apa sih nih? Jumpalitan, petakilan, cowok-cowok rambutnya begitu lagi. Iya, Apa ini? Nggak suka banget gue. Jadi I setiap kali know. mereka, kesel banget kan. Nah itu dia tiba-tiba satu ketika gue nonton sebuah video tanpa gue tahu bahwa itu K-pop. Karena gue nggak nyalain musiknya kan. Gue Yes. cuma sambil ngerjain sesuatu pas ngeliat, wah apa nih? Kok keren banget. Yes. Brown Eyed Girl waktu itu. Lagunya Abracadabra kan. Pas gue gedein suaranya, oh my God, kok lagu ini enak sekali ya, enak Yes. sekali. Akhirnya gue dengerin berkali-kali. Setelah itu ketulak bener-bener karena gue jadi ngefans banget sama Super Junior, Yes. 21, siapa lagi ya, Girls' Generation. Semua deh pokoknya yang Gen 2 itu pada saat itu. Dan di saat itu di Indonesia tuh K-pop belum banyak yang suka. Jadi kalau ada yang suka K-pop dibilangnya alay, Kak. Betul, bahkan ya kita harus melihat gitu, walaupun di tengah banyak yang orang sekarang yang cinta K-pop, ada juga loh Masih ya? orang-orang yang masih menganggap ketika lo suka sama K-pop, itu lo tuh, ya sorry itu saya orang-orang yang kayak aneh gitu, Iya, padahal enggak juga. enggak. Itu memang selera dan tunggulah mungkin sampai orang-orang Sampai gitu, ketulak. ya sampai ketulak atau sampai nemu yang memang cocok sama dia. Bener. Betul bener. kan? Buktinya ada beberapa teman gue yang dulu tuh sangat anti banget K-pop. Ketika gue bilang bahwa gue suka K-pop, mereka kayak apaan sih lo, apaan sih lo. Iya. Sekarang jadi ARMY. Betul. Iya loh, angkatan-angkatan gue. Kemarin nongkrong gitu ya, nyari tiket Blackpink segala macam. Makanya. Nah ini kita juga mau lihat mungkin ada beberapa komentar-komentar orang yang mengomentari Indra dan juga Sono ya kan. Oke, Coba oke, kita oke. lihat dulu ya. Boleh nggak sih kalau ada fanmeet lain MC-nya Kak Indra Herlambang aja bisa banget lo bikin guysnya nyaman, bercandanya nyambung gitu loh meskipun Amin. terhalang bahasa tapi lucunya dapat banget gitu ya. Thank you banget. Thank you banget. Ini sih bukan karena gue sih kalau menurut gue. Pertama karena Sononya. Oh, Dia oke. tuh orangnya memang sebaik itu, menyenangkan banget. Kemudian dia juga kan pernah ada di variety show ya. Ya. 2 Days One Night ya kalau nggak salah tuh ya, Il Bakil. Jadi memang terbiasa untuk seseruan sebenarnya orangnya. Tapi kan gue sempat lihat tuh di beberapa komentar gitu ya Kak, bahwa biasanya Sono itu kalau misalnya fanmeet mungkin lebih tenang yang kayak Iya, gini. iya. Dan mereka tuh kayak kaget banget ngeliat Sono yang bisa sampai seatraktif itu. Dan gue percaya kekuatan energi. Secara lo kan memang kita sebagai pewawancara kan langsung gini Iya, kan iya, Kak iya, berhadapan. setuju sih. Jadi ketika lo nya joget bumbayah gitu ya, nggak mungkin dianya tiba-tiba kalem gitu. Bener sih, mungkin ke bawah itu. Oh, satu lagi bukan cuma karena ya itu tadi mungkin ya rasa nyamannya, kemudian juga penontonnya Sonohada Indonesia juara banget. Satu lagi yang luar biasa adalah Serinjo, translatornya. Oh iya Kak Serin. Nah, ya, I Kak know Serin ini her. aduh best banget deh. Best Karena banget kan sih nggak dia. gampang ya menerjemahkan bahasa Korea ke bahasa sehari-hari Yes. yang enak didengar, kemudian nyambung gitu. Dia nerjemahin ke sononya kan juga harus langsung. Betul. Jadi dia hebat banget tuh, bisa banget ngebawain suasana. Nah, kalau gue dibilang, aduh kok kayaknya nyambung banget, nyaman banget, dan lain-lain. Beneran deh guys, itu karena berkah aja. Karena nih ya, salah satu momen yang akhirnya bikin suasana cair, dan ini nggak bisa disiapin dengan apapun, Kristi. Apa? Lu mau siapin, lu punya uang miliaran rupiah, lu punya orang-orang terbaik di show bisnis, lu nggak bisa menyiapkan satu hal ini. Apa? Tiba-tiba ada laba-laba di sofa. Coba gimana caranya? Iya. Sementara Sono ini Iya. takut laba-laba, Laba. gue pun takut laba-laba. Lo adalah si pawang gitu kan. Aduh, itu ya, jadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol, yuk sekarang kita duduk. Dia mau duduk, tiba-tiba dia, beneran kaget. Nunjuk-nunjuk kan. Terus gue lihat, ya elah, laba-laba nongkrong gitu. Dan itu bener-bener Ada laba-laba kecil itu gak nongkrong. ada yang bisa Ya ini, gimana Bo. masa tiba-tiba ada laba. Iya. Dia langsung yang takut gitu sama dia dikasih bantal gitu kan. Gue langsung wah ini sok Mengeluarkan, berani iya, nih. mengeluarkan aksi lo kan. Tapi sambil gitu, sambil teriak-teriak. Sambil kayak Ngusir, langsung, nenangin bintang tamu secara nenangin diri sendiri juga. Takut banget. Terus dia langsung bilang, terima kasih. Terima kasih. Saya takut banget laba-laba. Lah gue juga. Gue Lah, bilang gue juga. gitu ya Nah. kan. Akhirnya udah dari situ cair dan lebih enak akhirnya suasananya. Coba tuh.
Gue ngerti juga sih Kak, karena kan beberapa kali mungkin di sini tuh ada bintang tamu yang horor, tiba-tiba dia mau datang gitu, ya, lihat di muka gue, ya, yang lain pada meninggalkan, hanya hostnya yang bertahan, tau gak lo? Permisi Pak, Kak gimana? Ada yang mau diomongin apa? Biar lo tahu ya bahwa banyak sekali hal-hal di luar Iya. itu yang lagi-lagi lo mau punya uang miliaran apa lo Aduh nggak nggak bisa. Nih, satu lagi nih ya, contohnya ya, Apa? boleh ya. Itu kan Boleh. 2 hari. Hari pertama berjalan dengan sangat baik sekali. Dan kalau tadi Christine nanya gimana perasaannya ketika menghadapi, wah stresnya setengah mati. Karena aku tahu Sono ini yang ngefans banyak banget gara-gara Yes. startup sama hometown Caca-Caca. Terus yang kedua, dia juga pemberitaannya tuh lumayan tuh. Betul. Ya kan sempat mengalami badai lah dalam kehidupannya kemarin ya, ada skandal dan lain-lain yang terbukti tidak benar, yang akhirnya banyak orang yang ngefans banget sama dia. Dan ternyata semua fanmeet itu dilihat banget sama seluruh dunia gitu loh. Iyalah. Oh, Iya, iya. jadi mereka tuh ngebandingin, oh fanmeet di Manila kok dia gini ya, oh yang di Bangkok kok dia begini ya, dibahas Iya. terus sama fans-fans internasional. Makanya beban banget kan. Nah di 2 hari ini, hari pertama berjalan dengan sangat lancar. Ya. Apa? Ada item main lato-lato kan, lato-lato tuh. Itu Ya, juga gitu, bener-bener. itu juga yang bikin dia ngakak banget sampai kejengkang di bawah gitu. Karena karena kan temen gue ada yang bilang gini, lu kan tipe MC yang nyiapinnya bener-bener kayaknya maksimal banget. Lo pasti udah tahu ya kalau ada permainan lato-lato, kemudian lo pelajarin tuh supaya nanti bisa nunjukin ke dia, bilang gitu. Sejujurnya sampai detik gue dikasih sama Sono, tunjukin gimana caranya dong, itu gue belum pernah memegang lato-lato. Ya, betul. Main tuh belum pernah sama sekali. Tapi gue pikir ya udahlah ya, harus pede. Betul. Berarti kan baik-baik. Gimana ini caranya? Ngeng gitu kan. Terus gue cuma ngeliat ke dia terus bilang, "Pak." Itu udah kejengkang langsung ketawa gitu. Wah kakak, gue pikir lo beneran bisa. Enggak. Gue cuma bisa jago bohong doang, gue bilang gitu kan. Nah Lo bisa itu kan di hari pede. pertama dong. Iya. Di hari kedua item yang sama ada lagi. Apa? Lato-lato itu. Oh, lagi. Oke. Kan gue nggak mungkin mengulangi joke yang sama. Betul. Apalagi yang nonton setengahnya adalah orang yang kemarin juga Sama, nonton kan. bener. Jadi kayak ya udah deh, yang hari kedua mungkin garing nih ketika segmen lato-lato gitu. Dan benar Sono tuh bilang, wah gue tuh masih kebayang banget kemarin lo main lato-lato tuh keren banget. Gue sampai ke bawah mimpi, dia bilang gitu, ngeledekin gue. Ini nih, tunjukin lagi dong, dia bilang gitu kan. Kasih ke gue pikir ya basi banget ya kemarin udah nih. Masa gini lagi gitu kan? Ya udah deh, gue main aja. Lo tahu yang terjadi di hari kedua? Lato-latonya rusak. Putus satu bolanya. Hah? Kena orang-orang nggak? Nggak kan? kena ke bawah. Oh, untungnya. Tapi rusak. Kan jadi item lagi yang bikin semua orang Betul, gimmick ketawa yang luar gitu. biasa. Ya mana balik lagi ya, lo punya 2 miliar juga lo nggak bisa bikin lato-lato tiba-tiba rusak di saat itu, di detik itu. Jadi ya udahlah, ini Masya Allah banget deh, udah gue dibantu banget untuk kemarin gitu loh. Ya, Jadi ya, menyenangkan banget. Dan kalau ditanya apakah deg-degan apa enggak sih, gila sih deg-degannya parah sih Kristi. Gue tidak pernah merasa beban sebesar itu, Ya. terutama menjelang hari kedua. Nah. Kalau yang hari pertama tuh gue nggak apa-apa, masih yang ya Karena udahlah. masih blank, kertas putih Iya, kan? jadi kayak oh udah ketemu gitu, udah kayaknya tanggapannya baik nih dari para Yes. fansnya. Itu satu sih yang gue pegang banget sebagai MC dari fanmeet. Gue tidak ingin fansnya itu kecewa karena di setiap fanmeet ini selalu ada loh orang-orang yang menabung. Ya, Setiap hari nabung, ya, bener-bener gitu, nungguin banget. Mereka ingin ketemu idolanya, ada yang pertama kali banget ikutan fan meeting, jadi mereka punya ekspektasi yang masih, ini ngapain ya acaranya, Yes. kan pengen meninggalkan kesan terbaik. Nggak Betul. mau gue ada satu fans yang udah susah-susah ngumpulin duit buat ketemu idolanya, kemudian pulang dengan kecewa gitu loh Kristi. Tahu Itu banget yang sih. gue inginkan. Jadi ketika akhirnya hari pertama itu berjalan dengan baik, beban gue adalah di hari kedua gimana nih? Iya. Aduh, kalau misalnya gagal gimana gitu loh. Gue lebih deg-degan lagi. Gue nggak bisa tidur. Sama sekali, atau? Pulang dari situ, itu gue diajakin sama Ersa Mayori sama Cutari ya sebagai bude-bude dari sono. Mereka mengaku Bude-bude budenya. itu. Mereka budenya. Itu gue diajakin makan dulu, kita ngobrol lama banget soal sono lagi. Gue balik tuh sampai rumah jam 2. Gue pikir, enggak jam 12. Baru bisa tidur jam 3. Terbangun pastinya. jam 5. Betul, Setelah itu tidak bisa tidur lagi. betul, Malamnya acara toh. betul. Jadi gue udah kayak zombie sepanjang hari. Udah, wah ini gue nggak ngerti deh gimana. Udah terserah aja deh. Apapun yang terjadi, terjadilah di hari kedua. Terjadilah, betul. Ternyata mungkin karena sononya juga udah nyaman. Hari kedua dia lebih pecah lagi. Parah, karena dia udah berasa teman, udah berasa bestie kayak, besok gue ketemu lo gitu. Kayak santai banget. Iya, santai Nah, banget. Ketika sebelum benar-benar masuk panggung di hari kedua, kita jumpa di backstage kan. Dia itu ya
sangat salut sekali ngelihat fans di Indonesia ketika menyanyikan lagu kebangsaan. Oh, iya. Indonesia Raya kan selalu diputerin tuh sebelum acara. Sebelum acara. Di hari pertama itu gue ngelihat dia ngeliatin ke arah luar sama ke TV sampai yang merinding Gitu gitu, ya? gitu, merinding gitu kan. Itu hari Goosebump, pertama. iya. Di hari kedua dia ngelihat pada nyanyi, ikutan nyanyi. Ikutannya. Hah, Dia- serius? dia Pokoknya dia kayak nyoba humming ikutan aja kali nyanyi. ya kak? Kan ada teksnya jadi dia Oh, coba coba baca. baca. Oh, nice Saking banget. senengnya banget. Iya, itu orang Gila baik sih. banget. Dan sebelum masuk ke panggung, gue lagi foto-foto sama penerjemah nih, Kak Iya, Sherin, Kak lagi foto Sherin. berdua. Foto gitu kan, lagi senang-senang. Foto-foto. Datang nih dia, ngek-ngek, udah persiapan. Iya. Tiba-tiba datang, nyapa, halo, iya. Terus Toto berdiri sebelah gue. Lalu fotolah bersama. Gue nggak minta ya, Iya, mohon iya. maaf nih nggak berani, saya nggak berani minta. Dia yang tahu-tahu Iya, bilang, iya. dia berdiri sebelah gue, terus langsung nunjuk-nunjuk ke yang ada di situ. Foto. Gitu. Ih gila loh, itu kebanggaan Gue sendiri kayak, sih. oh, Gila, Tuhan, gila. beneran nih gue, dia minta foto gitu ya, udah akhirnya foto. Jadi di hari kedua emang dia jadinya lebih nyaman banget. Makanya gue nggak nyuruh ngapa-ngapain ya Kristi ya, gue tuh nggak minta dia untuk joget-joget yang dentist song itu gue kagak minta. Iya. Apakah gue menyuruh dia untuk bergaya ondel-ondel gitu? Tidak, tidak. Saya tidak berani untuk meminta itu, dia sendiri. Kira-kira mau gaya lagi nggak kak? Biar camper kita siap. Kasian ya. You know Kepotong what kind of Maaf ya. situation kan. Maaf ya, kepotong ya balanya ya. Maaf ya, artis baru.